Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan sampai mana tadi? Ya, mengatur atau manage waktu ya yang Allah berikan kepada kita. Ya, kemudian di antara kiat seseorang mendapatkan keberkahan adalah silaturahim. Silaturahim ini zaman sekarang itu lebih mudah. Ya. Tapi orang dulu silaturahimnya lebih kuat. Orang menempuh jarak berjam-jam cuma untuk berziarah, melihat saudara, melihat keluarga bagaimana. Terkadang seseorang itu merasa sekarang ya tidak, itu bukan hal yang penting. Ya, itu salah, itu begitu. Silaturahim. Ya, di antara cara bersilaturahim adalah membantu orang yang memiliki kekerabatan dengan kita, ya, dengan bantuan yang mereka butuhkan. Mereka butuh bantuan harta, kalau kita mampu kita bantu. Itu di antara cara juga menyambung silaturahim, menyambung hubungan rahim kita. Ya. Rasulullah SAW bersabda apa? Man ahabba an yusfa lahu fi rizqihi wa yusfa lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang mau ya dibentangkan, dibukakan rizkinya, ya dibukakan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Sebagaimana menjelaskan dipanjangkan umurnya, yakni umurnya diberkahi. Dia hidup dari muda sampai tua, dia sibuk dengan ketaatan, dia sibuk ibadah, ya. Dia menjauhi tempat-tempat maksiat, ya. Kalaupun dia pernah melakukannya, dia bertaubat, jadi orang yang lebih baik, bukan di mata manusia, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Falyasir rahim, kata Rasulullah, hendaknya dia menyambung silaturahim, walaupun sudah diputus. Ini yang seringkali orang tidak mau menyambung silaturahim gara-gara apa? Dia yang putus silaturahim, ngapain saya? Ya. Kata Rasulullah SAW apa? Laisal wasilu bil mukafi, walakin al wasil alladhi idza quti'a rahimuhu wasala. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Orang yang dikatakan menyambung tali silaturahim bukanlah cuma ya udah seperti itu aja, bukan. Cuma sekedar menyambung aja, bukan. Tapi orang yang dikatakan betul-betul sebagai penyambung silaturahim adalah ketika sudah diputus, dia sambung terus. Dia berusaha terus menyambungnya. Ketika kita dijelek-jelekkan di keluarga kita, fulan begini. Ya. Misalnya anak Abu Bakar begini, Abu Bakar begini. Terus mereka jadi benci ke kita. Sehingga mereka memutuskan silaturahim kepada kita. Kita jangan ada urusan. Kita nih mau silaturahim, urusan kita bukan ke sama manusia, urusan kita kepada Allah. Kita minta dibalasnya jangan sama manusia. Berat kalau begitu, repot. Kita minta dibalasnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah membiarkan amal soleh sekecil apapun tidak dibalas. Jadi hatta mereka putus, kita sambung, kita berusaha sambung. Itulah kita katakan sebagai penyambung tali rahim, itu penyambung silaturahim, ya. Seperti itu. Apalagi? Oh, masih banyak. Masih ada satu poin lagi tapi lumayan panjang. Jadi sekarang kita bahas aja. Apakah ditanyakan dulu terkait tema kita hari ini? Ya, satu atau dua pertanyaan boleh, silakan. Di sini ada akhwat juga. Ibu-ibu ada juga di atas. Foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama masuk neraka adalah Pak Ustadz. Ustadz yang pertama-tama yang masuk neraka. Bagaimana Pak Ustadz?
sa'ar bihimun nar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang ta'allama al-ilma liqala alim, dia belajar satu ilmu agar dikatakan orang yang belajar Al-Quran biar dikatakan, oh ini ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran, qari. Orang yang berjihad di jalan Allah agar dikatakan apa? Oh ini pemberani, pahlawan ini. Itu mereka memang adalah orang-orang yang pertama dicemplungkan ke dalam neraka na'udzubillah. Kita semua berlindung dari hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan apa di hadis itu? Faqad qil. Mereka sudah dapat itu gelar-gelar semuanya di dunia. Ya. Makanya seorang itu harus terus memperbaharui niatnya. Niat seseorang itu terkadang selamat di awal. Niatnya betul, lurus lillahi ta'ala, hanya untuk mengharap wajah Allah. Tapi kemudian di tengah perjalanan ada orang puji dia, ya, kalau istilah orang timur makan puji dia, ya, makan puji, dia sedang menikmati, dipuji itu menikmati, ya. Akhirnya dia mulai berubahnya. Wah, kayaknya enak nih seperti ini, dipuji, dipanggil Syekh, Ustaz, Fulan, Qari, ya, seperti itu. Lalu bagaimana? Apakah lebih baik kita nggak belajar agama? Apakah lebih baik kita nggak usah belajar Al-Quran? Apakah lebih baik kita nggak usah berjihad di jalan Allah? Apakah kita lebih baik nggak usah berinfak, bersedekah? Ya, daripada sedekah tujuannya agar dikatakan dermawan? Tidak seperti itu. Dan itu diantara tipu daya syaitan yang membuat kita agar kita nggak melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah, kita tetap melakukan amal solehnya, kita tetap melakukan ibadah tersebut sambil memperbaiki niat terus menerus, tak pernah henti. Ya. Terus kita minta kepada Allah agar diluruskan niat kita. Ya. Kalau kita mengharap wajah manusia, kita yang akan rugi. Mengharap pujian manusia itu cuma beberapa detik. Cuma beberapa detik dia ucapkan. Kenapa kita begitu puas dengan pujian itu? Ya. Makanya kalau ada orang yang puji-puji kita di depan kita, itu bisa jadi dia berjilat, atau dia orang yang ingin menghancurkan kita. Ya. Jangan pernah kita merasa nyaman dipuji di hadapan mata kita. Jangan pernah. Ya. Jangan ditipu kelas juga tapi Pak. Ya. Seperti itu. Warahmatullahi. Ada yang lain? Ustaz, mau tanya, kalau silaturahmi melalui telepon aja saudara kita di Surabaya. Boleh silaturahmi damai dan Nabi. Sekarang banyak kemudahan orang sekarang bisa mengunjungi saudaranya di Papua, saudaranya di Arab Saudi, di belahan dunia mana pun video call. Dia lihat mukanya, dia dengar suaranya, dia tahu kabarnya. Ya, nggak cuma video call, habis bisa transfer Pak. Benar? Betul Pak? Itu salah satu untuk menyambung silaturahmi. Betul. Kita punya saudara yang susah, kita bantu Pak. Jangan kita silaturahmi pas kita susah doang. Pas kita sudah Allah bukakan pintu rezeki, kita silaturahmi sama mereka. Ya, jangan kita sudah merasa di atas angin, kita nggak mau kenal sama mereka. Ikhwan yang kasih antum harta Allah, yang persaudarakan antum dengan mereka juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan yang lain? Kalau begitu ana yang bertanya. Ini ada hadiahnya dari panitia ini, Masya Allah. Siapa pemuda yang tadi didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dibawa oleh ibunya? Angkat tangan baru jawab. Anas. Ini boleh. Hadiahnya, barakallahu fiik.
Pertanyaan kegampangan ya? Oh iya. Jawab harusnya oleh Allah. Baik. Pertanyaan berikutnya, sebutkan empat poin dari poin yang kita bahas semua tadi. Yang lain, masa aku borong semua. Ada yang menyebut empat aja. Kita bahas berapa poin tadi? 6. Hah? 3 deh, kurangin. Yo, poin-poinnya ini. Pertama silaturahim tuh, udah kasih tahu tuh. Kotor, silakan. Yang pertama menyambung silaturahmi kan. Yang lain dong. Taubat dan beristighfar. Istighfar. Terus Apa tadi? Poin yang panjang apa tuh? Oke, stop. Ganti yang lain. Siapa yang mau? Udah kelamaan. Udah tahu? Jangan dikasih tahu. 3 doang nih. Udah tahu? Jangan kasih tahu, kalau tahu angkat tangan. Tafadhal. Ya udah. Parfumnya aroma apa? Enak banget nih. Wah. Anda bawa pulang. Ayo. 3. Tadi apa? Takwa. Banyak berdoa minta keberkahan. Atau lagi istighfar. Masih ada ini. Terkait keberkahan waktu, angkat tangan dulu ya. Apa doa Rasulullah? Bahasa Indonesianya dia artinya nggak apa-apa. Kan itu kalimat doa. Penduduk belakang. Jadi Rasulullah berdoa tuh meminta apa? Keberkahan waktu. Seperti apa? Kurang lebih kalimatnya. Maknanya, artinya bahasa Indonesia. Berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi hari, tolong dibawakan ke sini. Masya Allah, barakallahu fiik. Tinggal satu ini. Masya Allah. Ini kita mengingat ya materi-materi kita hari ini. Siapa tadi yang bertemu Rasulullah dan di bajunya ada bekas parfum? Abdurrahman bin Auf. Oke, sekian untuk hari ini. Kita berharap apa yang kita bahas menjadi manfaat untuk kita semua, keberkahan, menambah keilmuan kita dan menambah takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita berharap dengan kita semakin berilmu, semakin banyak tahu tentang agama ini, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberi taufik dan hidayahnya dan memudahkan kita untuk beramal saleh. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.